Pokoknya iki aku mau jelaske soal iki kan. Iki kan enek soalnya kan tulisannya kan dilakukan sebuah penelitian tentang pengaruh harga karo biaya bonus karyawan juta rupiah podo terhadap nilai penjualan ya toh sales suatu perusahaan. Hasil regresi ini kan iki kan salesnya berarti kan B0, iki B0, iki B1, iki B2. Terus kius anak soalnya kan R kuwi 0,8132, probabilitas F statistiknya 0,035, probabilitas T statistiknya B1 sebesar 0,015, terus probabilitas statistik B2 0,020. Nomor 1 sih ya, jelaskan hasil uji F dari penelitian hipotesis hingga kesimpulan menggunakan alfa 5%. Alfa 5% iki iso diganti 0,05. Terus karena kita dimulai dari hipotesis, berarti dari hipotesis 0. H0 kuwi B1 sama dengan B2 0, karena H0 kan berarti 0. Lah nek semisal 0 berarti kan ora berpengaruh kan karo penjualan. Karena 0 ngono lho. Ngerti kan? Karena 0 berarti ora berpengaruh. Terus nek H1 kuwi makanya karena 0 tidak berpengaruh, kita pakai alternatif, H alternatif atau nama lainnya H1. B1 tidak sama B2, tidak sama 0. Berarti kan mereka beda semua, berarti biaya bonus harga barang dan biaya bonus karyawan secara bersama-sama berpengaruh terhadap sales karena tidak sama dengan 0. Terus kita mencari probabilitas F statistiknya. Iki makan wis enek to 0,035. Terus berarti kan alfane kan pakai 5%. Loh, kok iki hilang persenannya? Yus. Kan 5% toh, berarti 0,035 kuwi lebih kecil dari 0,05. Nek lebih kecil berarti kan HO kuwi ditolak. Nek H0 kuwi ditolak berarti kan kita kayak memakai H1 nih kan, berarti memakai pernyataan H1 nih, yaitu harga barang dan biaya bonus karyawan kuwi bersama-sama berpengaruh terhadap sales, terhadap penjualan. Lanjut ke penjelasan kedua, yaitu interpretasikan R iki. R iki kita nilainya antara 0 sampai 1. Nek sing mendekati 1 kuwi iso dijelaskan, nek sing mendekati 0 kuwi tidak bisa dijelaskan. Ikan nilainya kan 8132. Dijadiin persen, berarti 8132% variasi sales disebabkan oleh harga barang dan biaya bonus pegawai. Kan bisa dijelaskan ini harga barang dan biaya bonus pegawai. Sedangkan sisanya 68 disebabkan oleh variabel selain harga barang dan biaya bonus pegawai. Kemudian penjelasan yang ketiga, yaitu jelaskan hasil uji T satu sisi dari penulisan hipotesis hingga kesimpulan gunakan alfa 5%. Yang pertama dulu kita ke uji T harga barang. Ketika H0 kuwi B1 sama dengan 0, berarti harga barang tidak berpengaruh terhadap sales. Sama kayak yang tadi, karena H0, jadi kan kayak nilainya kuwi 0, berarti tidak berpengaruh terhadap sales, terhadap penjualan. Ketika akhirnya pakai alternatif H1, B1 kurang dari sama dengan 0, harga barang berpengaruh negatif terhadap sales. Nyaplok ke 0 karena B1 ini nilainya negatif. Probabilitasnya kuwi 0,015 dari soal, alfanya kuwi 0,05, berarti kan lebih kecil, berarti H0 ditolak, berarti pakai kesimpulan yang H1, yaitu harga barang berpengaruh negatif terhadap sales, terhadap penjualan. Terus yang kedua, uji T biaya bonus karyawan. H0 kuwi B2
berarti 0, H0 kuwi 0, berarti biaya bonus tidak berpengaruh terhadap sales. Ketika H1 B2 kuwi dicaplok, terus biaya bonus berpengaruh positif terhadap sales. Ini karena ini caplokane ini nek aku belajar itu gara-gara soalnya ini positif jadi nyaploke ke sini. Soalnya negatif nyaploke ke sana. Ke nolnya ini bukan ke ininya. Berarti kan ini pengaruhnya positif. Probabilitasnya T kuwi 0,020 berarti lebih kecil daripada alfanya 0,05, berarti HO ditolak. Berarti ketika HO ditolak pakai kesimpulan yang H1, yaitu biaya bonus berpengaruh positif terhadap sales. Logikanya biaya bonus kuwi wis otomatis berpengaruh positif karena bonus karyawan kuwi memberikan semangat karyawan sehingga penjualannya kuwi dadi munggah. Nek iki kenapa negatif? Karena harga barang kuwi nek semakin naik kuwi permintaan semakin turun, akhirnya penjualan tuh. Oke, lanjutnya nomor 4. Interpretasi koefisien B dari hasil yang terbukti berpengaruh terhadap nilai penjualan. B0 yang pertama, jika harga 0 juta rupiah maka sales diperkirakan turun sebesar 13.828 miliar rupiah. Ini kayak artinya koefisien B0 kuwi berarti nek harga barang karo bonus karyawan kuwi nilainya 0, berarti diperkirakan harganya kuwi turun diperkirakan penjualan kuwi turun 13,828 miliar rupiah. Nek B1 kita sing harga barang. Jika harga naik 1 juta rupiah, maka sales turun 0,258 miliar rupiah. Menunjukkan bahwa harga barang kuwi naik, maka penjualan juga akan turun. Kayak sesuai dengan hukum permintaan. Jadi kayak iki harganya naik, iki harga barangnya naik, berarti salesnya turun gitu. Nek B2 berarti sing bonus. Jika bonus kuwi naik 1 juta rupiah, maka penjualan naik 0,941 miliar rupiah. Artinya pemberian bonus kuwi memberikan motivasi karyawan sehingga kayak semangat kerjane dadi kayak penjualannya iso naik karena karyawannya dadi semangat. Dadi naik. Nek semisal iki nomor 5 kan soalnya jelaskan apa pengaruh variabel independen. Independen kuwi berarti si harga barang karo bonus pegawai iki terhadap nilai penjualan masuk akal sesuai logika ekonomi dan manajemen. Berarti penjelasannya harga barang kuwi pengaruhnya negatif terhadap penjualan sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa ketika harga suatu barang itu naik, permintaan cenderung turun. Ya toh, kenaikan harga menyebabkan konsumen menjadi lebih enggan untuk membeli produk, terutama produk yang memiliki substitusi yang lebih rendah. Jadi, harga barang naik, penjualan akan mengalami penurunan. Logikanya ngono. Terus yang kedua, bonus karyawan. Kui pengaruhnya positif karena kui logis karena membentuk intensif untuk mendorong karyawan itu bekerja, termasuk tenaga penjual. Ketika karyawan merasa dihargai melalui pemberian bonus, mereka akan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Dan iki akan meningkatkan keproduktivitasan toh. Tadine koyo tenaga kerja termotivasi, lebih giat meyakinkan konsumen untuk membeli produk, terus memenuhi target. Dengan demikian, peningkatan kinerja tersebut, penjualan perusahaan juga akan meningkatkan bonus karyawan lebih tinggi, mendorong semangat kerja yang lebih baik. Pada akhirnya, penjualan pun akan meningkat karena kayak karyawannya jadi semangat terus jadi iso ngejar target. Ya, intinya ngono. Podo sebenarnya intinya kabeh.